warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Waalaikumsalam. kelas 2A Teknologi Geomatika ingin mempresentasikan tugas proyeksi peta yang beragontakan M. Kurniawan, Rahmat Iqbal Dwi Syaputra, Andri Setiawan, Muhammad Afif Pratama, Muhammad Anis Triandana. Pengertian proyeksi peta. Proyeksi peta adalah prosedur metalismatis yang memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi fisis bisa digambarkan di atas bidang datar atau peta. Karena permukaan bumi fisis tidak teratur, maka akan sulit untuk melakukan perhitungan-perhitungan langsung dari pengukuran. Untuk itu, diperlukan pendekatan secara matematis model dari bumi fisis tersebut. Model matematis bumi yang digunakan adalah ellipsoid, putaran dengan besaran-besaran tertentu. Maka secara matematis proyeksi peta dilakukan dari pengukuran ellipsoid berputar. Oke, bisa slide selanjutnya. 2. Macam-macam proyeksi peta. Jenis-jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksi yang digunakan yaitu proyeksi azimutal. Bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Sumbu simetris dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Proyeksi kerucut atau konik. Bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut. Sumbu simetris dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Proyeksi silinder atau cylindrical. Bidang proyeksi yang digunakan adalah silinder. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder yang melalui pusat bumi. Oke, bisa slide selanjutnya. Jenis-jenis proyeksi peta menurut posisi sumbu simetris bidang proyeksi yang digunakan yaitu 1. Proyeksi normal polar. Sumbu simetris bidang proyeksi berhimpit dengan sumbu bumi. 2. Proyeksi miring atau oblique. Sumbu simetris bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. 3. Proyeksi transversal atau ekuatorial. Sumbu simetris bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu. Selanjutnya, macam-macam proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, yaitu 1. Proyeksi tangen, menyinggung apabila bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. 2. Proyeksi skan atau memotong apabila bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Selanjutnya, macam-macam proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi yaitu 1. Proyeksi ekudistan. Jarak antara titik yang terletak di atas peta sama dengan jarak sebenar di permukaan bumi dengan memperlihatkan faktor skala peta. 2. Proyeksi konform. Besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di atas peta sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi, sehingga dengan memperhatikan faktor skala peta, bentuk yang digambarkan di atas peta akan sesuai dengan bentuk yang sebenarnya di permukaan bumi. Ketiga, proyeksi ekuivalen. Luas permukaan digambarkan di atas peta sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala peta. Ya, selanjutnya pengertian distorsi. Distorsi adalah penggambaran muka bumi yang bulat, serupa bola elipsoid, ke bidang datar akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan dari bentuk aslinya. Penyimpangan-penyimpangan ini disebut distorsi. Distorsi dari bola bumi ke peta pada bidang datar antara lain tidak
sama luas, tidak sama bentuk, tidak sama jarak, dan tidak sama arahnya. Ahli pembuat peta kartograf secara matematis membuat proyeksi dengan tujuan untuk memperkecil distori. Ya, selanjutnya ada macam-macam distorsi. Distorsi ini memiliki 4 jenis, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk, dan distorsi skala. Dan di sini ada studi kasus proyeksi peta negara. Kelompok kami memilih proyeksi negara Jepang. Sistem proyeksi yang digunakan untuk negara Jepang adalah proyeksi kerucut. Letak astronomis negara Jepang adalah 30 derajat lintang utara, minus 47 derajat lintang utara, dan 128 derajat bujur timur, minus 146 derajat bujur timur, dengan lokasi di lintang tengah di daerah antara daerah dekat Khatulistiwa dan daerah dekat kutub. Proyeksi yang cocok adalah proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut merupakan proyeksi yang bidang proyeksinya berbentuk kerucut. Proyeksi ini cocok digunakan untuk menggambarkan wilayah lintang tengah yang terletak di antara garis Khatulistiwa dan kutub. Misalnya untuk menggambarkan negara-negara seperti Cina, Jepang, Amerika Serikat, atau Rusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Kurniawan. Parameter adalah suatu situasi atau penjelasan kondisi. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, Pulau Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikan sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian diantaranya merupakan gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji, yang merupakan sebuah gunung 128 juta orang dan berada di peringkat ke-10 negara penduduk terbanyak di dunia. Ya, ganti. Distorsi negara Jepang. Negara Jepang adalah salah satu negara yang memakai proyeksi kerucut, yang dinyatakan bahwa jika suatu negara yang memakai proyeksi kerucut, maka negara tersebut tidak mengalami distorsi. Maka dari itu kecil kemungkinan jika Jepang mengalami distorsi. Kecil sekali, kawan. Oke, sekian dari saya. Ya, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.